Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyani. Saya seorang mahasiswi Prodi S1 Keperawatan di Stikes Widya Husada Bogor. Kali ini saya akan membuat video praktek mengenai bagaimana cara melakukan room atau bisa disebut range of motion. Dan saya juga akan membuat bagaimana cara mempraktekkan mobilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyani. Saya seorang mahasiswi Prodi S1 Keperawatan di Wijaya Husada Bogor. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara praktek room atau bisa disebut dengan range of motion. Yang dimaksud dengan room atau range of motion yaitu suatu latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kesempurnaan kemampuan dalam menggerakkan persendian secara normal. Pun tujuan dari room atau range of motion yang pertama yaitu ada untuk meningkatkan dan mempertahankan kekuatan pada sendi atau otot. Yang kedua untuk mencegah kekakuan pada sendi. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan mobilisasi pada sendi. Sebelum memulai tindakan, kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menurut WHO. Fase orientasi kepada pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah betul ini dengan Ibu Melir? Iya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Rusyani. Saya yang bertugas pada pagi hari ini Ibu, mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti Ibu. Iya. Baik Ibu, tujuan saya ke sini saya akan mengambil tindakan room Ibu atau bisa disebut dengan range of motion. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kekuatan otot pada persendian Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Saya tinggal dulu lalu saya nanti akan kembali ke sini. Iya. Setelah kita melakukan fase orientasi, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita boleh menggunakan sarung tangan atau handscoon apabila pasien tersebut terdapat luka atau lesi. Jika pasien tersebut tidak memiliki luka atau lesi, kita tidak perlu menggunakan handscoon atau sarung tangan. Dalam gerakan room terdapat dua bagian. Yang pertama ada room pasif dan room aktif. Di sini saya akan melakukan room pasif. Lalu kita atur posisi pasien senyaman mungkin agar mempermudah perawat dalam melakukan tindakan. Mohon maaf ya Ibu. Kita atur posisi pasien dengan terlentang seperti ini. Lalu kita lakukan gerakan room dari mulai leher terlebih dahulu. Kita lakukan pada bagian leher pasien. Mohon maaf ya Ibu, saya akan melakukan tindakan fleksi pada bagian leher Ibu. Ibu mohon maaf ya, taruh dagu Ibu menempel ke dada rentang 45 seperti ini. Lalu kita lakukan ekstensi dengan membalikan kepala ke posisi semula rentang 45. Kita lakukan hiperetensi, menekuk kepala ke belakang rentang 45 derajat. Kita bisa lakukan 8 kali. Lalu kita lakukan fleksi lateral dengan memiringkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu ada nyeri? Nyeri tidak Bu? Tidak. Setelah itu kita lakukan rotasi, memutar kepala pasien dengan rentang 180 derajat.
Gerakan kedua pada bagian bahu. Mohon maaf Ibu, saya akan melakukan gerakan pada bagian bahu Ibu ya Bu. Kita lakukan fleksi terlebih dahulu dengan menaikkan tangan pasien seperti ini. Lalu kita lakukan ekstensi dengan mengembalikan tangan pasien dengan posisi semula. Lalu kita lakukan hiperetensi dengan membantu pasien untuk memiring terlebih dahulu. Lalu kita gerakan tangan pasien ke belakang seperti ini. Lalu kita lakukan abduksi dengan menaikkan lengan seperti ini dengan posisi jari seperti ini. Lalu kita lakukan abduksi dengan menurunkan tangan seperti ini tetapi menyilang. Lalu kita lakukan rotasi dalam. Mohon maaf ya Ibu. Ada rasa sakit tidak Bu? Lalu kita lakukan rotasi pada bagian luar. Setelah itu kita lakukan sirkumduksi, yaitu menggerakkan tangan berotasi ke belakang. Gerakan ketiga pada bagian siku. Kita membantu pasien untuk menggerakkan sikunya dengan menggerakkan fleksi seperti ini. Lalu kita lakukan ekstensi seperti ini. Gerakan keempat pada bagian pergelangan tangan. Dengan melakukan gerakan supinasi seperti ini. Supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Gerakan kelima, pergelangan tangan. Kita lakukan fleksi pada pasien, tangan pada seperti ini. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi. Gerakan keenam, jari-jari tangan. Kita bantu pasien untuk membuat genggaman fleksi seperti ini. Sakit Bu ketika digenggam? Ya. Lalu kita lakukan ekstensi dengan meluruskan tangan seperti ini. Lalu kita lakukan hiperetensi dengan merenggangkan jari-jari ke belakang sejauh mungkin seperti ini. Digerak-gerakan. Lalu kita lakukan abduksi dengan merengkangkan jari-jari seperti ini. Lalu kita lakukan aduksi dengan merapatkan tangan kembali seperti ini. Sakit Bu? Tujuh pada ibu jari. Kita lakukan fleksi seperti ini dengan mendekatkan ibu jari dengan clinking seperti ini. Lalu gerakan ekstensi menjauhkan ibu jari dari clinking seperti ini. Lalu kita lakukan abduksi dengan menjauhkan dari jari-jari yang lain. Aduksi mendekatkan dengan jari-jari kembali. Lalu ada oposisi dengan menyentuh setiap jari seperti ini. Kedelapan pada bagian panggul. Kita lakukan gerakan fleksi dengan mengangkat kaki pasien ke atas seperti ini. Sakit tidak Bu? Tidak. Lalu kita lakukan ekstensi dengan mengembalikan ke posisi semula. Lalu kita bantu pasien untuk memiringkan bagian panggulnya agar kita bisa melakukan gerakan hiperekstensi dengan menggerakkan panggul ke belakang seperti ini. Sakit Bu? Lurus saya Bu. Ini. Lalu kita kembalikan ke posisi semula. Lalu kita lakukan gerakan abduksi
Dan seperti ini, abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Lalu kita lakukan gerakan sirkumdasi seperti ini. Lalu kita lakukan gerakan rotasi dalam seperti ini. Rotasi dalam, rotasi luar, rotasi dalam, rotasi luar. Gerakan ke-9 pada bagian lutut. Maaf ya Ibu, kita akan menggerakkan pada bagian lutut Ibu. Kita lakukan gerakan fleksi seperti ini. Sakit tidak Bu? Tidak. Sakit tidak Bu? Jika dikebelakangin lagi. Tidak. Lalu kita lakukan ekstensi dengan mengembalikan seperti ini ke posisi semula. Pemeriksaan bagian ke-10 yaitu pada bagian mata kaki. Kita lakukan pada dorsifleksi, yaitu menggerakkan mata kaki hingga ke atas. Gerakan seperti ini. Lalu kita lakukan gerakan plantar fleksi dengan menggerakkannya ke bawah seperti ini. Apakah sakit Ibu? Tidak. Tidak. Gerakan ke-11 yaitu gerakan pada kaki. Kita lakukan dengan gerakan inversi dan eversi. Eversi itu menggerakkan telapak kaki ke bagian dalam dengan seperti ini, ke bagian dalam. Lalu eversi ke bagian luar seperti ini. Yang terakhir, gerakan ke-12 pada jari-jari kaki. Kita bisa melakukan dengan cara menggerakkan dengan cara fleksi, gerakan fleksi, yaitu menekuk jari-jari kaki ke bawah seperti ini. Lalu kita lakukan ekstensi dengan menekuk jari-jari ke atas seperti ini. Kita lakukan abduksi, yaitu dengan cara merenggangkan jari-jari kaki seperti ini. Lalu kita lakukan aduksi dengan cara merapatkan kembali jari-jari kaki seperti ini. Apakah sakit Ibu ketika saya rapatkan seperti ini? Tidak. Tidak. Alhamdulillah Ibu, tindakan pada hari ini sudah selesai Ibu. Ya. Setelah kita selesai melakukan tindakan, alangkah baiknya kita merapihkan pasien terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, saya bantu untuk ke posisi yang lebih nyaman ya Bu. Bisa ke atas sedikit. Setelah kita merapikan pasien, kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Saya melakukan tindakan, kita lakukan tahap terminasi kepada pasien. Ibu, saya sudah selesai mengambil tindakan. Apakah Ibu sudah merasa enak dan bagaimana perasaan Ibu saat sudah melakukan gerakan tadi Bu? Alhamdulillah sudah membaik Sus. Alhamdulillah jika Ibu sudah merasa baik. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya permisi terlebih dahulu ya Ibu. Dan jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa menekan tombol yang ada di samping Ibu. Yesus. Yuk kita simak video selanjutnya. Cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menurut WHO.
sini dengan Nyonya R yang berusia 20 tahun. Alamatnya di Jalan Setakopi, Ibu. Baik Ibu, perkenalkan, saya perawat Rusyani. Saya yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari pukul 7 pagi hingga 2 siang nanti ya Ibu. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan mobilisasi. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar Ibu untuk mencegah terjadinya trauma dan untuk mencegah terjadinya dekubitus. Tempatnya di sini, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Lalu kita menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Yang pertama yaitu tindakan dorsal recumbent. Ibu, saya akan melakukan tindakan dengan menepuk lutut Ibu. Mohon maaf Ibu, saya bantu. Tindakan yang kedua yaitu supinasi dengan membalikkan kaki pasien ke semula. Mohon maaf Ibu, saya bantu. Tindakan ketiga yaitu posisi lateral, memiringkan pasien ke kanan. Ibu, saya bantu ya Bu. Tangannya seperti ini. Bu, 2. Apakah Ibu merasa pusing atau sakit? Baik, jika tidak saya kembalikan ya Bu. Tindakan yang keempat yaitu tindakan dengan posisi siam seperti memeluk guling. Baik Ibu, saya akan menurunkan selimut Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu, saya akan bantu ya Bu. Ibu terus, apakah Ibu merasa pusing Bu? Baik, saya kembalikan ke posisi semula ya Bu. Tindakan yang kelima yaitu Fowler, tindakan dengan posisi duduk. Baik Bu, saya akan bantu ya Bu. Ibu bisa menelak tangan Ibu. Ini. Apakah Ibu merasa pusing? Tidak. Baik. Ibu, saya akan kembalikan Ibu ke posisi semula ya Bu. Setelah melakukan tindakan, lalu kita kembalikan lagi selimutnya dengan merapikannya seperti ini. Baik Ibu. Setelah kita melakukan tindakan, kita lakukan cuci tangan. Baik Ibu, tindakan saya sudah selesai. Apakah Ibu saat tadi pemeriksaan Ibu merasa pusing atau nyeri Ibu? Baik, jika tidak, saya kembali ke ruangan terlebih dahulu ya Ibu. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu tinggal tekan tombol